Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ekonomi syariah yang bertema hukum-hukum akad jual beli dalam Islam. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang pasti terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga merupakan seorang pedagang yang melakukan kegiatan jual beli. Lalu, bagaimana hukum jual beli itu sendiri menurut pandangan Islam? Hukum jual beli menurut Al-Quran dan hadis. Asal muasal hukum jual beli itu sendiri adalah mubah atau diperbolehkan. Namun, terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram sekalipun. Tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asal maslahat jual beli itu sendiri. Yang pertama, dalam Al-Quran, Allah berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, ayat yang lain juga disebutkan, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Yang ketiga, dalam hadis itu juga disebutkan dari Hakim bin Hizam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum terpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 2110 dan Muslim nomor 1532. Dan yang keempat, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hadis riwayat Ahmad nomor 3402. Hukum jual beli menurut para ulama. Secara dalil ijma, para ulama sejak zaman Nabi sampai sekarang sepakat bahwa asal muasal jual beli secara umum hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kitab Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah. Karena sejak dulu sampai sekarang jual beli masih tetap ada meskipun bentuknya berbeda, asalkan dengan syarat bahwa dalam jual beli ini mengikuti syariat. Syarat sah dan rukunnya yang sudah diatur dan ditentukan porsinya dalam agama Islam. Begitu pula berdasarkan dalil qiyas atau secara logika bahwa manusia tentu sangat teramat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia lainnya. Dan wasilah atau jalan untuk memperoleh barang manusia yang lain tersebut tentu dengan cara jual beli. Ringkasnya, hukum asal jual beli itu halal. Namun hukum tersebut bisa keluar dari hukum asal jika terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat. Jual beli yang terlarang itulah yang akan dibahas sedikit dalam artikel ini, insya Allah. Faktor yang menyebabkan hukum jual beli menjadi haram. Faktor pertama adanya kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kezaliman itu meniadakan aturan suka sama suka atau ridho sama ridho antara dua belah pihak yang bertransaksi, dan juga termasuk dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang dilarang syariat. Maka dari itu, hindarilah segala hal yang dapat mendatangkan keburukan, agar dalam melakukan jual beli ini mendapatkan barokah serta rezeki yang melimpah sehingga dapat melakukan jual beli tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor kedua adanya gharar atau penipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan berkebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Kemudian hadis juga mengatakan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi melarang jual beli hashah atau jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu, dan juga melarang jual beli horor. Hadis riwayat Muslim. Terjadi jika jual beli ini tidak jelas kesudahannya dan ketidakjelasan itu terjadi pada barang atau harga dalam jual beli itu sendiri sehingga menjadi seperti judi. Ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal. Yang pertama fisiknya, yang kedua sifatnya, yang ketiga ukurannya, yang keempat barang bukan milik penjual itu sendiri, dan yang kelima barang tidak dapat diserah terimakan. Selanjutnya, ketidakjelasan harga disebabkan beberapa hal. Yang pertama, penjual tidak menentukan harga. Yang kedua, penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya. Yang ketiga, tidak jelas jangka waktu pembayarannya. Faktor ketiga adalah riba. Menurut bahasa, riba itu berarti bertambah. Secara istilah adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu dan merupakan dosa besar yang membinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Al-Mawardi berkata, tidak satu agama samawi pun yang menghalalkan riba. Allah menjelaskan syariat umat terdahulu, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Setiap muslim hendaknya ketika melakukan transaksi jual beli atau selainnya berkewajiban terlebih dahulu untuk mempelajarinya, agar supaya transaksinya sehat dan sah serta terhindar dari transaksi syubhat apalagi haram. Dan ketika kita enggan bahkan cenderung cuek untuk mempelajarinya adalah sebuah dosa dan merupakan kesalahan. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.